9 orang warga negara Indonesia yang berasal dari kota Binjai masih belum dievakuasi dari kota Chernihiv, Ukraina. Hal ini membuat Ibu Retami, seorang tua dari salah satu WNI di Ukraina, selalu menangis membayangkan nasib anaknya. Air mata Retami tak terbendung bila mengingat anaknya yang bernama Muhammad Raga Prayuda, salah satu WNI asal kota Binjai yang masih berada di kota Chernihiv, sekitar 200 km dari ibu kota Ukraina. Beberapa kiriman video yang diunggah anaknya melalui akun Facebook membuat perasaan Retami semakin sedih membayangkan nasib anaknya. Apalagi di dalam video Facebook terdengar suara letusan bom. Saya nggak tenang di rumah, Pak. Saya hidup sendiri, Pak. Masih ada satu lagi anak saya yang masih sekolah. Saya nggak tenang dia di sana. Secara langsung saya melihat lari, bom meledak, Pak. Ini kawan-kawan yang dari... Sebelumnya 9 warga negara Indonesia asal Binjai, Sumatera Utara masih terjebak di kota Chernihiv, Ukraina. 9 warga negara Indonesia ini merupakan pekerja di sebuah pabrik plastik sejak 2018 yang lalu. Mereka mengaku ketakutan menghadapi invasi Rusia dan memohon segera dievakuasi. Binjai yang masih terjebak di Chernihiv ada 9 orang. Itu satu lagi. Bagaimana harapan keluarga WNI yang masih terjebak di Ukraina? Saat ini kita sudah terhubung dengan ibu dari Muhammad Raga Prayuda, Ibu Ritami. Selamat sore, Ibu Ritami. Ibu Ritami, selamat sore. Selamat sore, Pak. Baik, Ibu Retami, kita ketahui anak Ibu masih berada di Ukraina. Terakhir komunikasi, bagaimana kondisi anak Ibu? Ya, terakhir komunikasi ya, tadi pun saya komunikasi, Pak. Cuman katanya udah nggak seperti yang lalu-lalu bomnya, cuman masih terdengar. Saat ini anak Ibu berada di mana, Bu? Di Ukraina, kota Chernihiv gitulah, Pak. Masih berada di tempat kerjanya atau mengungsi di mana saat ini? Dia saat ini ada di pabrik, Pak. Ada di Cuman pabrik ya? belum bisa untuk dievakuasi. Tadi saya udah bicara sama anak saya. Karena jalan-jalan sudah rusak, jalan-jalan sudah diblokir. Cuman kedutaan dari KBRI tetap mengusahakan dan mengupayakan untuk supaya anak saya keluar dari situ. Itulah, Pak, yang informasi itulah yang saya dapat dari anak saya, Pak. Baik, Ibu Retami, sebenarnya saat ini juga kita masih terus menghubungi anak Ibu ya, Muhammad Raga Prayuda, untuk bergabung bersama-sama dalam diskusi kita pada sore hari ini, namun memang belum bisa terhubung dengan anak Ibu. Ibu Retami, terkait dengan keberadaan anak Ibu di sana, apa yang sudah berapa lama anak Ibu berada di sana dan kapan terakhir pulang? Dari tahun 2018 antara 19 gitulah, Pak. 3 tahun lah hampir dia di sana. 3 tahun di sana ya? Oke, harapan Ibu seperti apa terhadap keadaan anak Ibu di sana dan yang Ibu sudah sampaikan dengan pihak terkait kemarin? Ya, harapan saya gini loh, Pak. Secepatnya lah, Pak, anak saya dievakuasi dari tempat itu. Walaupun tidak buru-buru untuk dipulangkan ke Indonesia, tapi setidaknya dikeluarkanlah dari tempat ajang pertempuran itu, Pak. Itulah harapan saya, Pak. Apakah dia kan pernah bilang, kami mak mau di Polandia dulu. Ya tidak apa-apa, yang penting jangan di tempat ajang pertempuran itu. Sampai saat ini pun saya tidak tenang, walaupun dia bilang, oh udah nggak kepala seperti semalam, saya tetap nggak tenang. Kita kan juga nggak tahu serangan Rusia itu, Pak, dengan tiba-tiba kita kan nggak tahu. Artinya sampai saat ini Ibu tidak tenang ya? Kayak mana, Pak? Baik, Ibu Retami, saat ini Anda tadi katakan Anda tidak tenang ya. Kemudian terakhir komunikasi, anak Ibu bercerita tentang apa, Bu, kepada Ibu? Ya, saya kan setiap hari tetap berkomunikasi, Pak. Jadi
enggak kamu dievakuasi, Mak, insya Allah nanti malam. Ternyata enggak juga, karena dikarenakan jalan-jalan itu sudah banyak rusak, sudah banyak diblokir, jadi udah nggak semudah itu dia keluar dari situ. Tapi orang KBRI tetap berusaha dan berupaya, Pak, dan itulah harapan saya, Pak. Kalau anak ibu bekerja di sana sejak kapan, Bu? Udah 3 tahun, Pak. 3 tahun ya. Di sana ikut teman-temannya diajak bekerja atau memang anak ibu melamar pekerjaan langsung di Ukraina sana? Ikut temannya, ya itulah ikut Pak Iskandar itu tadi, Pak. Artinya sudah biasa bekerja di luar negeri ya, Bu? Enggak, baru ini, Pak. Dia tuh baru tamat sekolah. Oke, baru tamat sekolah kemudian langsung berangkat. Iya, dia baru tamat sekolah setahun lah itu, Pak. Nah, jadi dia pun berusaha di sini cari kerjaan. Sulit begitu, Pak. Jadi ada yang menawari untuk ke sana. Ya, dia berangkat ke sana, Pak. Ya, saya pun nggak apa-apa lah, Pak, kalau memang resmi. Saya tidak menanyakan gaji berapa, yang penting anak saya di sana aman, resmi. Maksud itu, Pak. Ya nggak tahu kalau mau jadi seperti ini, Pak. Iya, di luar dugaan kita semua ya, Bu, bahwa di daerah tempat anak ibu bekerja ternyata ada konflik. Kemudian apa yang disampaikan pihak Kementerian Luar Negeri kemarin, Bu, pada saat mengupayakan evakuasi anak ibu? Upaya Kementerian dari Luar Negeri, Pak. Saya ya, maksudnya gimana ini, Pak? Iya, apa yang disampaikan oleh pihak terkait kemarin terkait evakuasi yang akan dilakukan terhadap anak ibu? Oh, ya mereka cuma bilang segera, secepatnya. Tapi buktinya sampai sekarang anak saya pun tetap masih di sana. Dan anak saya pun sudah bilang, nggak segampang itu, Mak. Jalan-jalan udah diblokir, jalan-jalan udah rusak akibat bom mereka. Tapi aku ingin secepatnya gitu loh, Pak. Baik. Kita semua berharap bahwa anak ibu bisa lekas dievakuasi secepatnya ya, agar bisa kembali berkumpul dengan ibu dan keluarga. Terima kasih banyak Ibu Retami sudah meluangkan waktunya bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.